Ke poin ketiga Kemudian tadi. poin ketiga adalah Iran sendiri. Seberapa mampu Iran ini memiliki deterrence. Jadi kalau Iran ini ternyata setelah beberapa waktu kelihatan bahwa kapasitasnya memang sangat terdegradasi oleh perang ini, mungkin Israel akan memilih untuk mencoba escalate lagi karena ternyata kurang gitu kan ya. Tapi kalau Iran mampu menunjukkan bahwa dia masih punya senjata yang cukup memadai, misil-misilnya masih cukup banyak kuat, cost-nya akan mahal untuk menyerang Iran, dia akan bertahan lebih lama. Tapi Iran punya potensi itu nggak kalau eskalasi ini masih terus terjadi? Iya, saya kira kita masih belum mendapatkan gambar utuhnya, tetapi Iran harus posturing bahwa dia masih punya banyak, gitu kan. Tapi kan namanya kekuatan itu semua kartu kan pasti tidak dibuka. Israel tidak membuka semua kartu, bahkan foto-foto hasil serangan Iran ke Israel kan nggak dibuka. Iran juga pasti tidak mengakui kalau hasilnya yang kena gitu. Jadi sampai fog of war-nya kemudian hilang, kemudian kita tahu sebenarnya kapasitasnya seperti apa, kita nggak akan tahu terlalu detail. Bahkan simpang siur misalnya kan soal apakah di Fordo itu misalnya uraniumnya sudah dipindah atau belum, dan terus ini kan semuanya masih fog of war semua, semuanya masih harus mengklaim bahwa pihaknya berhasil dan kuat gitu ya. Nah jadi kalau Israel mempersepsikan bahwa cost-nya terlalu mahal untuk kemudian menyerang Iran sekarang tanpa partisipasi Amerika Serikat, atau kemungkinan partisipasi Amerika Serikat itu mungkin kecil, mungkin akan bertahan lebih lama. Baik, Bang Sofwan, tadi Anda menyinggung soal klaim kemenangan. Kita lihat bahwa Presiden Iran Pezeshkian maupun Perdana Menteri Israel Netanyahu ini saling klaim kemenangan. Dan sebetulnya apa makna yang ingin ditunjukkan ke dunia? Iya, dan Donald Trump juga mengklaim sukses gitu ya. Sebagai jadi perang itu kalau dalam peribahasa kita itu kan menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebenarnya begitu perang terjadi, semua orang itu kalah karena ada kos mahal yang harus dibayar, orang yang meninggal, dan seterusnya. Tapi bagi orang yang terlibat dalam perang, kalau mereka mau mengakhiri perang, mereka itu harus mengklaim kemenangan. Dan ini lazim terjadi ya, dari misalnya konflik Israel Hizbullah misalnya tahun 2006 misalnya, dan tahun-tahun setelahnya, semuanya itu berakhir ketika kedua belah pihak itu bisa mengklaim bahwa pihaknya lah yang menang. Karena kalau pihaknya nggak menang, pasti ada dorongan-dorongan dari domestik, dari konstituen dia untuk masa menyerah kalah gitu. Kamu pemimpin kok cemen gitu kan. Tapi kalau kemudian ada exit strategy di mana masing-masing pihak bisa mengklaim kemenangan, maka mereka bisa mengelola ketidakpuasan domestik. Misalnya nih, Iran diserang. Kalau dia diserang kemudian kelihatan luluh lantak, kalah, kemudian perdamaian terjadi saat itu, ya, perdamaian kemudian didorong pada saat itu, dia nggak akan menerima. Kenapa? Karena dia akan merasa bahwa dia kalah gitu, dan pasti dari dalam negerinya akan menolak. Israel juga begitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba minta berhenti gitu ya, dalam situasi di mana dia tidak bisa mengklaim kemenangan, maka faksi-faksi di dalamnya pasti akan tidak puas ini. Kenapa tidak dilanjutkan? Katanya menang, berarti kalah kita gitu kan. Nah, Amerika Serikat juga begitu, ya dia harus mengklaim bahwa serangannya ke 3 instalasi militer Iran itu berhasil gitu ya, karena kalau tidak dia nggak ada alasan untuk mengklaim bahwa udah saya sudah lakukan tugas saya, ancamannya sudah hilang, terus sudah selesai gitu. Jadi ini perang itu selalu diakhiri dengan klaim kemenangan dari semuanya, karena ini bagian dari face saving. Orang itu kalau tidak dapat kemenangan material, minimal itu dapat kemenangan yang sifatnya moral di hadapan masyarakatnya sendiri. Karena kalau enggak, ya legitimasi di dalamnya pasti tergerus gitu. Baik, ini kita lihat bahwa Amerika menyerang instalasi nuklir Iran di 3 situs gitu ya. Dan kemudian diklaim oleh Pezeshkian maupun Khamenei bahwa ternyata sudah dipindahkan nih dari 3 situs ini. Sebetulnya Iran itu memang betul-betul punya nuklir untuk jadi senjata pemusnah massal, atau ini hanya klaim yang diberikan oleh Israel dan Amerika Serikat? Kalau menurut laporan terakhir dari International Atomic Energy Agency, IAEA, ini adalah lembaga yang mengimplementasikan Non-Proliferation Treaty atau perjanjian
untuk memastikan bahwa penggunaan tidak ada pengembangan senjata nuklir gitu ya, dan nuklirnya digunakan untuk tujuan damai. Iran saat ini memang setidaknya di tempat-tempat atau instalasi-instalasi yang bisa diakses oleh lembaga ini memang belum sampai ke level untuk bisa weapons grade, bisa menjadi senjata. Jadi untuk jadi senjata itu biasanya levelnya itu 90% purity-nya misalnya. Sekarang Iran diperkirakan ada sampai pada level 60%. Masalahnya adalah untuk mencapai weapons grade itu kan soal niat aja gitu. Kalau niat bisa dikejar dalam berapa lama nih gitu kan. Nah, dan masalah yang lain yang sering kemudian membuat Israel merasa insecure, ya karena dia sendiri nggak pernah ngaku punya nuklir. Dan dia ketika Israel itu mengembangkan nuklir pada tahun 1960-an atas bantuan Perancis. Baru terbuka ke publik setelah ada pengakuan dari seorang yang bekerja di situ, Mordechai Vanunu, yang kemudian harus kabur karena diburu sama Israel sendiri. Dan dari situ kita tahu bahwa Israel itu mengembangkan nuklir. Padahal selama dari proses 60-an sampai 80-an itu berbagai pihak termasuk Amerika Serikat itu sudah mempertanyakan, kamu beneran punya nuklir atau enggak? Tapi dia nggak ngaku ya? Dia bilang mengembangkan nuklir tapi enggak nuklir untuk senjata gitu kan ya. Ya sama seperti jawaban yang diberikan Iran sekarang. Jadi kalau Israel punya pengalaman mengatakan bahwa nuklir saya nuklir damai loh, dan ternyata mengembangkan senjata, mungkin berdasarkan pengalaman dia juga berpikir Iran sama kayak saya nih. Gitu. Saya dulu bilang tujuannya damai, tapi saya mengembangkan nuklir juga gitu kan. Sementara Israel itu punya namanya Begin Doctrine, gitu ya. Doktrin untuk memastikan bahwa tidak ada proliferasi nuklir di kawasan, sehingga Israel menjadi satu-satunya kekuatan nuklir di kawasan. Karena nuklir itu dia adalah senjata yang bisa mengubah kalkulasi perimbangan kekuatan dengan sangat cepat. Jadi kalau kalkulasinya tadinya konvensionalnya jumlah balistik begini, jumlah pesawat begini dan seterusnya timpang, tiba-tiba ada nuklir, ini udah nggak meter lagi. Karena satu nuklir itu kerusakannya akan luar biasa sekali. Ketika berbicara soal dampak dari gencatan senjata terhadap Timur Tengah sendiri, Anda melihatnya seperti apa dan global ini juga seperti apa? Saya kira dunia berharap tentu saja gencatan senjata ini akan bertahan gitu ya. Karena Timur Tengah ini kalau benar-benar terjadi perang besar atau regional war, atau bahkan mungkin bisa perang yang lebih besar lagi, ketika dia melebatkan kekuatan-kekuatan besar, dampaknya pasti akan besar sekali ke seluruh dunia. Pertama, dia akan berdampak besar. Kenapa? Karena dia adalah sumber energi utama dunia. Kita tahu semuanya supply minyak dunia kan, dari Timur Tengah. Lalu distribusinya salah satu yang paling penting dari Selat Hormuz. Hampir seperempat ya, 20% sampai 25%. Itu satu, dampaknya pada energi. Dan energi ini kan yang menggerakkan semuanya. Lampu ini semuanya, aktivitas ekonomi ini semuanya digerakkan oleh energi.